Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Alpha Family Channel. Hari ini kita akan menjelajahi salah satu mahakarya warisan budaya dunia, yaitu Candi Borobudur. Lebih dari sekedar tumpukan batu, Candi Borobudur adalah simbol kejayaan masa lalu, misteri arkeologi, dan kebanggaan bangsa Indonesia. Yuk, kita mulai perjalanan menakjubkan ini. Sebelum kita masuk ke dalam areal candi, kita memasuki areal parkir terlebih dahulu. Setelah dilakukan penataan ulang lokasi parkir dan pasar seni di kawasan Candi Borobudur, sekarang wajah Candi Borobudur menjadi lebih bagus, bersih dan tertata. Hal ini dilakukan sebagai upaya pelestarian situs peninggalan dunia ini, dan juga Candi Borobudur sebagai destinasi wisata kelas dunia, sehingga hal tersebut dapat memberikan rasa nyaman kepada seluruh wisatawan yang datang berkunjung, baik itu wisatawan domestik ataupun mancanegara. Sebelum memasuki ke lokasi pembelian tiket, kita akan melewati pasar seni yang menyediakan berbagai macam souvenir dan oleh-oleh khas daerah setempat. Candi Borobudur buka setiap hari, mulai jam 6:30 sampai jam 16:30 waktu Indonesia Barat. Tiket masuk Candi Borobudur dibagi menjadi dua macam. Untuk tiket pelataran khusus area halaman, yaitu untuk dewasa sebesar Rp50.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp25.000, sedang tiket naik candi atau akses hingga puncak, yaitu untuk dewasa sebesar Rp120.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp75.000. Sedang untuk wisatawan mancanegara juga berbeda, yaitu untuk dewasa sebesar Rp400.000 hingga Rp455.000 dan untuk anak-anak sebesar Rp240.000 hingga Rp305.000. Setelah membeli tiket, kita akan masuk melalui pintu yang telah disediakan dengan beberapa pemeriksaan sebelumnya. Selain itu, kita juga disediakan mobil listrik atau shuttle car, kendaraan antar jemput yang mengantar pengunjung dari pintu masuk atau parkiran ke area sekitar candi. Candi Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi pada masa dinasti Syailendra yang berkuasa di wilayah Jawa Tengah. Pembangunannya diperkirakan dimulai pada masa pemerintahan Raja Samaratungga dan selesai sekitar tahun 825 Masehi. Candi Borobudur merupakan candi Buddha Mahayana terbesar di dunia dan memiliki struktur unik berbentuk punden berundak, mencerminkan kosmologi Buddha tentang jalan menuju pencerahan. Material utama pembuatannya adalah batu andesit yang disusun tanpa semen, melainkan dikunci secara presisi seperti puzzle. Total batu yang digunakan mencapai lebih dari 2 juta balok. Setelah kejayaan kerajaan-kerajaan Buddha memudar dan pengaruh Islam mulai berkembang di Jawa, Borobudur perlahan terlupakan. Letusan Gunung Merapi dan alam yang terus berubah mengubur sebagian bangunan dalam tanah dan vegetasi. Barulah pada tahun 1814 saat Inggris menguasai Jawa, Sir Thomas Stamford Raffles mendengar kabar tentang bukit dengan patung-patung batu. Ia lalu memerintahkan pembersihan situs dan dunia pun kembali mengenal Borobudur. Pemugaran besar-besaran dilakukan pada tahun 1975 sampai 1982 oleh pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNESCO. Proyek ini melibatkan lebih dari 600 arkeolog
dan insinyur dari berbagai negara. Pada tahun 1991, Candi Borobudur diresmikan sebagai situs warisan dunia UNESCO. Sejak itu, ia menjadi simbol pelestarian budaya dan objek wisata utama Indonesia. Borobudur dalam bahasa Sanskerta disebut Barabudara, yaitu gunung dengan teras-teras atau bukit yang bertingkat. Nama Borobudur bisa berasal dari dua kata, yaitu boro dan budur. Boro dapat diartikan candi atau desa yang diduga mengacu pada desa Bumi Segoro atau kawasan sekitarnya. Dan budur berasal dari budara atau beduhur dalam bahasa Jawa kuno yang berarti di atas atau di tempat tinggi. Jadi, Borobudur dapat diartikan sebagai candi yang berada di desa Budur atau di tempat yang tinggi. Candi Borobudur memiliki 3 zona utama: Kamadhatu atau alam nafsu, Rupadhatu atau alam bentuk, dan Arupadhatu atau alam tanpa bentuk. Keseluruhan bangunan mencerminkan perjalanan spiritual menuju nirwana. Terdapat 2.672 panel relief yang mengisahkan kehidupan Buddha, hukum karma, serta kisah-kisah Jataka. Uniknya, bila panel relief ini disusun berjajar, panjangnya bisa mencapai 5 km. Di puncak candi, terdapat stupa utama besar yang dikelilingi oleh 72 stupa kecil berisi patung Buddha dalam posisi meditasi. Candi Borobudur memiliki 10 tingkat utama yang terdiri dari 6 teras berbentuk bujur sangkar atau persegi di bagian bawah dan 3 teras berbentuk lingkaran di bagian atas, serta 1 stupa utama di puncak. Candi Borobudur terdiri dari 3 tingkatan utama yang mencerminkan konsep kosmologi Buddha Mahayana. Masing-masing tingkatan menggambarkan tahapan dalam perjalanan spiritual menuju pencerahan. Yang pertama adalah Kamadhatu atau alam nafsu. Lokasinya berada paling bawah candi, dimaknai sebagai dunia manusia yang masih terikat oleh nafsu dan keinginan duniawi. Terdapat 160 relief yang menggambarkan hukum karma atau karma wibangga. Yang kedua yaitu Rupadhatu atau alam bentuk. Mulai dari tingkat kedua sampai ke-6, 4 teras bertingkat di atas Kamadhatu. Dunia di mana manusia mulai melepaskan diri dari nafsu, namun masih terikat bentuk fisik. Terdapat 1.300 lebih panel relief yang menggambarkan kisah kehidupan Buddha, cerita tentang kelahiran kembali Buddha hingga mencapai nirwana. Yang ketiga adalah Arupadhatu atau alam tanpa bentuk. Pada tingkat ke-7 sampai ke-9, 3 teras lingkaran paling atas, alam spiritual tertinggi, di mana makhluk hidup sudah terbebas dari bentuk dan keinginan. Tidak ada relief, hanya stupa-stupa yang mengelilingi stupa utama. Ini melambangkan kesunyian dan ketenangan batin. Dalam tingkat Arupadhatu, terdapat 72 stupa berlubang. Masing-masing berisi 1 patung Buddha duduk dalam posisi meditasi. Patung-patung Buddha ini memperlihatkan 6 posisi tangan atau mudra berbeda, tergantung arah mata angin dan tingkatan. Yang pertama adalah Bumi Sparsya Mudra atau menyentuh bumi, melambangkan pencerahan. Tangan kanan menyentuh tanah, tangan kiri di pangkuan, melambangkan saat Siddhartha Gautama mencapai pencerahan di bawah pohon Bodhi, terletak di arah timur. Yang kedua adalah Dhyana Mudra atau meditasi, melambangkan ketenangan batin dan konsentrasi. Kedua tangan di pangkuan, telapak menghadap ke atas, jari-jari bersentuhan, terletak di arah barat. Yang ketiga adalah Farada Mudra atau pemberian dan pemberkatan, melambangkan kedermawanan dan harapan. Tangan kanan diturunkan, telapak menghadap keluar, terletak di arah selatan. Yang keempat adalah
Abhaya Mudra atau bebas dari rasa takut, melambangkan perlindungan dan keberanian. Tangan kanan diangkat sejajar dada, telapak menghadap keluar, terletak di arah utara. Yang kelima adalah Vitarka Mudra atau diskusi dan pengajaran yang melambangkan penyampaian ajaran Buddha atau Dharma. Tangan kanan membentuk lingkaran dengan jari telunjuk dan ibu jari. Tangan kiri menopang, terletak di tingkat ke-8. Yang terakhir adalah Dharma Cakra Mudra atau memutar roda Dharma, melambangkan pengajaran pertama Sang Buddha. Kedua tangan di dada membentuk lingkaran seperti roda, terletak di bagian atas zona arupa dhatu. Total terdapat 504 patung Buddha yang tersebar di seluruh bagian Candi Borobudur. Setelah mencapai seluruh tingkatan tersebut, kita akan mencapai puncak stupa utama yang merupakan stupa terbesar yang mewakili nirwana. Kondisi tertinggi dalam ajaran Buddha yaitu keadaan di mana seseorang telah mencapai pencerahan sempurna. Di dalamnya tidak berisi patung Buddha, hanya sebagai simbol dari kehampaan atau sunyata dalam filsafat Buddha Mahayana. Borobudur adalah simbol arsitektural dari proses menjadi Buddha, persis seperti perjalanan Siddhartha Gautama. Siddhartha Gautama adalah sumber ajaran Buddha dan Candi Borobudur adalah bangunan yang dibuat untuk menghormati dan menggambarkan perjalanan spiritual beliau, baik dalam bentuk relief maupun dalam keseluruhan struktur candi. Candi Borobudur adalah candi Buddha Mahayana terbesar di dunia. Tujuan utamanya adalah sebagai tempat suci untuk belajar, merenung, dan mempraktikkan ajaran Sang Buddha, khususnya tentang perjalanan spiritual menuju nirwana. Tak jauh dari megahnya Candi Borobudur, terdapat sebuah museum unik yang mengangkat kejayaan maritim Nusantara, Museum Samudra Raksa. Di sini tersimpan sebuah replika kapal kuno yang terinspirasi dari relief Candi Borobudur. Kapal ini bukan sekedar pajangan, melainkan benar-benar pernah berlayar dari Indonesia menuju Afrika dalam ekspedisi jalur kayu manis pada tahun 2003. Lewat museum ini, kita diajak menyelami semangat pelaut Nusantara masa lalu dan bangga akan warisan kemaritiman bangsa. Museum Samudra Raksa adalah museum kemaritiman dan arkeologi yang terletak di Kompleks Taman Wisata Candi Borobudur. Untuk dapat masuk dan menyaksikan sinema interaktif di dalamnya, kita harus membeli tiket sebesar Rp25.000. Di dalam ruang pertunjukan tersebut, kita dapat melihat replika kapal yang lengkap dengan layar dan cadik penyeimbang. Kapal ini dirakit secara tradisional tanpa menggunakan paku, dibuat dari material kayu bungor dan deknya terbuat dari kayu jati yang menghabiskan waktu pembuatan sekitar 6 bulan. Kapal ini dinamai Samudra Raksa atau penjaga lautan. Kapal ini memiliki panjang kurang lebih 19 meter dengan lebar 4,25 meter dan tinggi maksimal sampai ke puncak layar kurang lebih 10 meter. Kapasitas maksimal penumpang adalah 30 orang dengan kecepatan 7-8 knot atau 15 km per jam jika hembusan angin maksimal. Di dalam ruang sinema interaktif Museum Samudra Raksa, kita dapat menyaksikan bagaimana bangsa kita merupakan bangsa pelaut yang tangguh, yang mampu mengarungi samudera yang luas. Museum Samudra Raksa merupakan wahana digital inovatif, menampilkan animasi 3 dimensi sepanjang sekitar 115 meter. Kita diajak menembus ruang dan waktu
melalui narasi seorang tokoh fiktif bernama Raka, seorang anak laki-laki yang berkelana mengenal kejayaan maritim Nusantara. Selamat datang Raka. Kayu untuk membangun kapal itu asalnya dari bermacam pohon. Raka berpetualang menyusuri sejarah pelayaran Nusantara mulai abad ke-8 hingga era modern. Kemasannya edukatif dan menyenangkan, menampilkan sejarah dan teknologi kuno dalam format digital interaktif, menyertakan tokoh maritim bersejarah seperti Panangkaran, Gunadarma, Empu Sindok, Gajah Mada, dan Malahayati. Untuk keuntungan awal, kapal berlayar mengikuti arah angin musiman di Khatulistiwa yang berubah arah 6 bulan sekali. Dibantu alat-alat navigasi ini, para pelaut kita telah berlayar sampai jauh ke Afrika di barat dari Pulau Paskah di timur. Kita bukan hanya menonton mereka berinteraksi langsung. Sensor gerak merespon langkah, sentuhan di lantai, memicu visual hewan laut digital, seperti ikan, ubur-ubur, dan lain-lain. Bahkan kita bisa panen, sayur, atau merakit kapal bersama Raka pada animasi interaktif. Harus kita jaga. Jeff, kamu tahu kan kenapa aku tidak mati? Yuk kita bantu mengumpulkan mereka. Yuk teruskan berjalan. Ayo, ayo. Terima kasih. Durasi konten sinematik ini adalah 10 sampai 15 menit dengan waktu kunjungan hingga 20 menit per pengunjung. Dirancang khusus untuk anak-anak dan keluarga dengan pendekatan interaktif agar generasi muda tertarik pada sejarah maritim Nusantara dan memperkuat kesadaran bahwa bangsa ini punya sejarah pelayaran di masa lampau sehingga menjadikan kita semua bangga dan cinta terhadap tanah air Indonesia. Candi Borobudur adalah bukti kemajuan peradaban Nusantara di masa lalu, sebuah pencapaian luar biasa dalam bidang arsitektur, spiritualitas, dan budaya. Sebagai generasi penerus, sudah sepatutnya kita bangga dan turut menjaga warisan ini agar tetap lestari untuk masa depan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, dan subscribe Alpha Family Channel untuk konten edukatif lainnya. Salam budaya lestari. Jadi aku boleh nggak minyak kacang?
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Minta, jangan lupa like, share, subscribe, dan nyalakan loncengnya.